Selamat sore saudaraku, salam sehat selalu ya. Jangan lupa hati harus gembira, karena hati yang gembira adalah obat yang paling dalam. Sore hari ini saya di Jakarta Timur, tepatnya di Hotel New Idola Jakarta. Ini dia Hotel New Idola Jakarta. Sore hari ini saya ingin membahas tentang luar biasanya semalam ketika saya nonton TV serentak semua acara membahas tentang Purbaya, Menteri Keuangan. Seumur hidup saya selama 40 tahun saya sudah tahu baca, tahu nulis, dan tahu menonton. Baru kali ini saya lihat ada seorang Kementerian Keuangan yang ala koboi dan sangat aktif di media sosial, dan paling parahnya lagi banyak jaringan fans-fansnya di media sosial, dan serentak TV mentayangkan dan membahas tentang sosok Menteri Keuangan kita, Bapak Purbaya. Dan sekali lagi saya mengatakan, dan saya menyimak acara-acara tersebut, dan saya merasakan bahwa macam ada grand design untuk memunculkan nama sosok Bapak Purbaya ini menjadi seorang pahlawan mungkin di tengah-tengah isu bahwa ekonomi kita menurun. Seolah-olah Bapak Purbaya ini baru diangkat 2 bulan merupakan orang yang sangat berjasa di negara ini. Di satu sisi Bapak Jokowi 10 tahun membangun infrastruktur dan membuat Indonesia menjadi maju, terus diolok-olok. Jadi ada 2 topik, yang satu baru diangkat 1,5 bulan dan menjadi media darling daripada para TV media, dan menganggap seolah-olah Bapak Purbaya ini merupakan sosok yang paling berjasa nantinya di Republik ini. Sementara sosok satu lagi, media TV, sering menayangkan tentang sisi negatif daripada Bapak Jokowi, yang mana Bapak Jokowi benar-benar terbukti secara fakta memang membangun Indonesia ini, dan itu tidak bisa dipungkiri oleh siapapun. Dan saya mengakuinya, bukan karena saya penggemar berat Bapak Jokowi, bukan, memang faktanya. Jadi satu sisi para media TV memberi panggung kepada Bapak Purbaya yang mengatakan seolah-olah Bapak Purbaya ini seorang pahlawan bagi negara ini untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia, padahal dia baru September diangkat. Dan satu sisi lagi, media TV banyak menyorotin, mengundang para pembenci Jokowi yang membahas tentang ingin membuat negatif tentang Bapak Jokowi. Contohnya masalah ijazah, kasus ijazah palsu, yang mana UGM telah berkali-kali mengatakan bahwa ijazah Bapak Jokowi itu asli, tapi tetap para media TV mengundang para pembenci Jokowi dan tetap bergulir. Kasus ijazah Gibran juga diungkit, dan yang terbaru ini kasus tentang kereta api cepat. Saya mau bilang kepada masyarakat Indonesia, jangan mau kita dibodohin oleh para politikus musuh yang mengatakan kereta api cepat itu merugi. Saya mau mengatakan, dalam mengelola negara ini bukan hanya sekedar untung dan rugi. Dalam membuat suatu proyek besar bukan hanya sekedar untung dan rugi. Negara ini bukan jualan, bukan untung dan rugi. Saya mau pastikan dengan adanya kereta api cepat itu ada kebanggaan tersendiri bagi rakyat Indonesia, bahwa Indonesia adalah negara pertama di ASEAN yang memiliki kereta api cepat. Kemudian ada kebanggaan bagi rakyat Indonesia juga, bahwa rakyat Indonesia yang mau berkunjung ke Bandung dari Jakarta ke Bandung tidak perlu lagi macet-macetan, hanya cukup 30 menit sudah sampai, dan banyak penghematan di situ. Jadi bukan masalah untung dan rugi dalam berbisnis. Jadi saya sangat geram, sangat benci orang-orang yang selalu mengatakan kereta api cepat itu adalah proyek rugi. Kembali lagi kita kepada Bapak Purbaya. Saya mau mengatakan sekali lagi, saya bukan ahli ekonomi, tapi saya memiliki
pernah mengikuti pendidikan dasar ekonomi di kampus, baik di luar maupun di Indonesia, bahwa dasar ekonomi itu sederhana. Seorang menteri keuangan tidak harus membahas semuanya. Seorang menteri keuangan bukan fokus kepada masalah-masalah yang lain. Tapi saya lihat di sini, Bapak Purbaya ini mengambil tugas daripada Gubernur BI, mengambil tugas daripada Otoritas Jasa Keuangan. Seharusnya Bapak Purbaya ini fokus bagaimana menjaga fiskal daripada keuangan di Indonesia ini. Contoh, saya pikir kemarin 200 triliun itu yang diambil dari BI merupakan uang yang benar-benar sisa atau disimpan di BI. Ternyata setelah saya dengar semalam penjelasan dari para ekonom bahwa uang yang 400 triliun itu yang ada di BI yang diambil paksa oleh Menteri Keuangan Pak Purbaya untuk ditaruh di bank Himbaran, ternyata itu merupakan sisa uang pinjaman. Jadi Indonesia ada meminjam uang untuk membangun infrastruktur dan sisanya ada 400 triliun dan disimpan di BI. Dan ternyata uang itu akan digunakan untuk membayar defisit anggaran yang ada di Indonesia ini. Jadi kita akan mengalami defisit anggaran 600 triliun. Jadi kalau seandainya defisit anggaran 600 triliun, kita kan harus meminjam. Jadi uang 400 triliun itu seharusnya ditaruh untuk mengatasi defisit anggaran. Jadi tinggal defisitnya 200 triliun. 200 triliun itulah kita meminjam. Itu seharusnya yang benar. Tapi apa yang dilakukan Bapak Purbaya? Defisit anggaran kita 600 triliun itu, mungkin dia mengajukan pinjaman lagi, ada pinjaman yang baru lagi. Karena dari mana untuk menutupinya? Ya, seharusnya minjam hanya cukup 200 triliun, tetapi jadi minjam 600 triliun. Sementara Bapak Purbaya mengambil uang yang 200 triliun yang ada, digelontorkan di Bank Himbaran dan disuruh meminjam. Para bank-bank di Indonesia ini disuruh menjalankan. Bagaimana kalau seandainya nanti kreditnya macet? Bagaimana kalau seandainya tidak bayar? Makanya saya bisa yakin bahwa 5 tahun ke depan akan terjadi kasus bank senturi lainnya. Jadi saya berharap DPR jangan terpesona dengan gaya Bapak Purbaya. Saya tidak pernah suka melihat orang yang kerjanya Menteri Keuangan yang terlalu banyak cakap. Orang-orang keuangan yang fokus menjalankan keuangan itu bukan orang banyak cakap. Orang yang banyak cakap itu adalah orang politik, pengacara, marketing, dan para lainnya. Orang-orang Kementerian Keuangan itu jangan banyak cakap. Jadi Anda Bapak Purbaya, Anda jangan banyak cakap. Anda buktikan Anda pintar dalam mengelola keuangan Indonesia ini. Bapak Purbaya, Anda jangan mengambil posisi daripada Gubernur Indonesia. Jangan Anda mengambil posisi-posisi yang lainnya. Ini Anda juga mencampuri urusan keuangan daripada kas daerah. Ya. Apa yang Anda lakukan ini bisa menjadi gejolak bagi daerah-daerah lainnya. Yang parahnya lagi, bisa daerah-daerah lainnya akan minta merdeka. Luar biasa Anda Bapak Purbaya. Anda menjual nama Bapak Prabowo. Kalau memang Bapak Prabowo menyuruh Anda, berarti mulai saat ini rakyat Indonesia harus fokus kepada Bapak Prabowo. Apakah Bapak Prabowo benar-benar memang mau mengelola Indonesia ini? Saya sangat tidak yakin dengan gaya Kementerian Keuangan kita ini. Tapi kita belum bisa menyalahkan dia. Kita lihat aja 6 bulan ke depan apa yang terjadi dengan Indonesia ini. Saya ulangi sekali lagi bahwa Bapak Purbaya telah memaksa mengambil uang 200 triliun dari Bank Indonesia dan dipaksa ditaruh di Himbaran, dan bank-bank seperti Mandiri, BRI, BNI dipaksa untuk menjalankannya, dan Koperasi Merah Putih dipaksa untuk meminjam 3 miliar per koperasi. Ada berapa ribu koperasi Merah Putih. Dan ini koperasi Merah Putih yang di desa sangat-sangat rentan untuk macet, sangat-sangat rentan masyarakat tidak akan membayar. Kenapa? Karena kemampuan bayar masyarakat desa itu sangat-sangat kurang. Dan akibatnya ini akan terjadi lagi kasus kredit macet. Kenapa? Kepala desa yang akan mencalon berikutnya tidak akan mau memaksa masyarakat untuk membayar. Kenapa? Kalau dia paksa, maka dia tidak akan dipilih. Jadi untuk itu saya meminta kepada Kementerian Keuangan, Anda jangan banyak cakap. Kerjalah Anda Bapak Purbaya. Saya tidak butuh Anda banyak cakap. Buktikan 6 bulan ke depan Indonesia tidak mengalami krisis. Salam cerdas dari saya, Triop Sianturi. Mereka.